Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ayo anak 8384 bangun. Kita belajar ya. Bertemu lagi dengan ibu ya. Oke. Sebelum belajar kita baca doa dulu ya. Semoga nanti materi ini dapat kalian pahami bila kita baca doa terlebih dahulu. Yuk kita baca ya, baca doa mulai. Selesai? Sudah siap alat tulis kalian? Yuk dilihat. Materi hari ini ibu tentang teks eksplanasi. Apa sih itu teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan sosial, budaya, dan lain-lain bisa terjadi. Nah, jadi kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Kenapa pengetahuan sosial itu bisa terjadi, sosial, budaya? Nah, itu masuk ke dalam eksplanasi, ya kan? Karena prosesnya mengapa dan bagaimana. Nah, sekarang, tujuan dari teks eksplanasi itu apa sih? Untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Misalnya, kebakaran itu bisa terjadi kenapa? Ya kan? Ya, karena konslet listrik. Ya kan, rumah tersebut listriknya konslet sehingga terjadi kebakaran. Akibatnya rumah tersebut mengalami kerugian sampai berapa juta misalnya. Seperti itu. Nah, itu yang dinamakan tujuannya menjelaskan fenomenanya. Nah, di sini jenis teks eksplanasi ada 3. Fenomena alam, sosial, dan budaya. Nah, alam contohnya seperti apa? Gempa bumi, banjir, tsunami, itu masuk alam. Sampah masuk alam. Nah, kalau sosial apa? Sosial misalnya PHK atau pengangguran, tawuran, bisa, ya kan? Itu demo itu masuk ke sosial. Nah, kalau budaya misalnya acara sekaten kalau di Jawa. Kalau di Betawi misalnya palang pintu, kebudayaan Betawi, ya kan, tarian Betawi. Misalnya, nah itu masuk ke dalam budaya. Perkenalan batik bisa. Itu masuk ke budaya. Nah, di sini ada ciri-ciri dari teks eksplanasi. Apa saja ciri-cirinya? 1. Strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutannya sebab akibat, serta interpretasi. 2. Informasinya yang dimuat dengan berdasarkan fakta atau faktual. 3. Faktual tersebut memuat informasi yang sifatnya itu ilmiah atau keilmuan. Contohnya seperti sains. 4. Sifatnya, informasinya, serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas. 5. Memiliki atau menggunakan sequential masker. Contohnya pertama, kedua. Nah, berarti menggunakan urutannya. Seperti itu. Itu yang dinamakan ciri dari teks eksplanasi. Nah, langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Apa dulu? 1. Membaca teks. Jelas. Bila kalian diminta untuk meringkas suatu teks, pasti membaca dulu. Nah, setelah membaca, kalian membuat pertanyaan yang jawabannya harus ada di teks tersebut. Nah, pertanyaannya menggunakan apa rumus 5W plus 1H? Ya kan? 5W plus 1H itu apa saja? Ada apa, siapa, di mana, bagaimana,
mengapa. Ya kan? Tuh. Jadi apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa. Itu kalian buat pertanyaan. Yang jawabannya ada di teks tersebut. Tuh, pertamanya. Yang kedua, mencari gagasan utama. Nah, mencari inti. Nah, kalau kalian mencari gagasan utama, berarti mencari kalimat utama yang merupakan pokok pikiran satu paragraf. Nah, kalimat utama biasanya ada di mana? Di awal atau di akhir kalimat. Contoh misalnya, paragraf itu ada 5 kalimat. Nah, ada 5 kalimat, berarti kalian berfokus pada kalimat pertama dan kalimat kelima. Tidak ada kalimat utama di nomor 2, 3, tidak. Adanya di nomor 1 dan 5. Nah, dilihat apakah nomor 1 itu sudah sebagai utama, lalu nomor 2 menjelaskan si nomor 1. Nah, kalau nomor 2 itu menjelaskan masalah kalimat di nomor 1, berarti kalimat utamanya ada di awal. Ya, jelas? Paham? Seperti itu. Oke? Lalu yang ketiga, membuat kerangka teks. Nah, membuat kerangka teks, tadi kalian Ibu minta mencari gagasan utama atau kalimat utama. Nah, berarti kalian membuat misalnya paragraf 1 kalimat utamanya apa? Paragraf 2 kalimat utamanya apa? Kalimat 3 seterusnya kalimat utamanya apa? Sampai misalnya ada 5 paragraf. Berarti ada 5 paragraf, ada 5 kalimat. Nah, itu kalian gabungkan menjadi satu paragraf. Caranya bagaimana? Dibuatlah kalimat yang padu. Nah, bila menyambungkan bisa menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Ya, itu seperti itu. Bisa lalu, kemudian, sehingga, tambahnya seperti itu. Untuk menyambungkan kalimat satu dengan kalimat yang kedua, kalimat ketiga, kalimat seterusnya. Seperti itu ya. Oke, sekarang nomor 4. Merevisi sesuai EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, dilihat dari penulisannya. Nah, dari teks itu kalian lihat penulisannya. Huruf kapitalnya sudah benar tidak? Misalnya, nama kota harus huruf besar. Lalu nama sungai harus besar. Titik, koma, ya kan, tanda petiknya seperti itu. Lalu bahasanya baku atau tidak. Nah, itu harus kalian lihat. Jelas? Itu namanya meringkas. Oke. Nah, di sini ada teks. Banjir merupakan bencana alam yang selalu dirasakan sebagian kota di Indonesia. Setiap tahunnya, air hujan yang melebihi jumlah batas dan meluap menyebabkan banjir terjadi. Secara umum, peristiwa ini terjadi di daerah pinggiran sungai atau pemukiman. Yang tepatnya adalah tempat resapan air. Selain itu, banjir terjadi lantaran ada 2 faktor, yakni faktor sosial, faktor alam. Faktor alam contohnya apa? Hujan deras dalam waktu yang cukup lama. Sementara faktor sosial, kebiasaan masyarakat yang buruk, contohnya membuang sampah di sungai, mengundulin hutan, dan sebagainya. Namun, faktor sosial menjadi utama penyebab banjir. Nah, inilah contoh teks eksplanasi. Nah, banjir ini masuk teks eksplanasi mana? Tadi kan ada alam, ada sosial, ada budaya. Ini masuk kemana? Iya, betul. Masuk ke dalam apa? Budaya? Salah. Masuk ke alam. Seperti itu ya, Nak ya. Oke. Oke, udah paham?
penjelasan dari Ibu. Semoga kalian paham ya. Tugaskan dengan teliti, tugasnya kerjakan dengan teliti sesuai perintahnya. Oke, sampai bertemu minggu depan. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.